Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Juwati, mahasiswa program studi D3 Kebijakan Linguistik Video dengan NIM 2011010. Nah, ketemu lagi sama aku. Nah, di sini aku akan berbagi informasi kepada teman-teman semua tentang bahaya aborsi pada remaja. Mungkin pada kesempatan kali ini kita butuh waktu 7-8 menit ke depan. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin lebih paham dan ingin tahu tentang materi yang aku bawakan pada kali ini, pantengin terus videonya ya. Nanti kalau ada yang belum paham, seperti biasa kalian bisa tanyakan pada kolom komentar. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke pengertian dari aborsi itu sendiri. Mungkin kalau orang di luar sana ya yang dengar kata aborsi, kok negatif ya? Ya untuk orang awam, mungkin khususnya untuk orang-orang yang belum tahu atau kurang pemahaman tentang aborsi itu akan berpikiran negatif tentang orang yang melakukan aborsi, karena di luar sana aborsi itu tentang menggugurkan kandungannya secara sengaja. Tapi pada dunia medis aborsi itu dibagi menjadi dua ya. Kita masuk ke pengertiannya dulu. Jadi aborsi atau abortus atau keguguran adalah kondisi di mana janin mengalami kematian atau keluarnya konsepsi sebelum usia kehamilan 20 minggu. Aborsi adalah berakhirnya suatu kehamilan oleh sebab-sebab tertentu dalam bentuk kehamilan tersebut mampu untuk hidup di luar kandungan. Nah, di sini nih poinnya, yaitu macam-macam aborsi. Aborsi itu dibagi menjadi dua, yaitu aborsi spontan dan aborsi buatan. Aborsi spontan adalah secara ilmiah tanpa ada upaya dari luar untuk mengakhiri kehamilan. Dan aborsi buatan yaitu terjadi karena upaya tertentu untuk mengakhiri proses kehamilan. Nah, jadi teman-teman, aborsi yang dikenal orang-orang di luar sana yang berpikiran negatif karena aborsi pasti dilakukan dengan sengaja atau menggugurkan kandungannya dengan sengaja, itu dalam dunia medis disebut aborsi buatan. Padahal aborsi itu dibagi menjadi dua ya, belum tentu yang disebut aborsi itu langsung ke hal negatif ya. Karena ada aborsi yang spontan atau alamiah, misalnya kita tidak sengaja atau orang yang hamil itu tidak sengaja terpleset di kamar mandi sehingga dia mengalami keguguran, ataupun karena faktor yang lainnya ya. Selanjutnya kita masuk ke alasan-alasan mengapa seseorang itu melakukan aborsi. Yang pertama karena faktor ekonomi. Terjadi karena finansial, mungkin karena keuangan yang belum cukup atau dia belum mempunyai pekerjaan sehingga merasa tidak mampu untuk memiliki keturunan dan anggota keluarga yang baru. Yang kedua, faktor kesehatan. Mungkin pada saat ibu itu sedang mengandung, dia mengalami kesehatan yang kurang bagus hingga atau mengalami gejala-gejala dan penyakit dalam tubuhnya yang menyebabkan dia tidak mampu untuk mempertahankan kandungannya tadi, sehingga dia harus menggugurkan kandungannya demi kesehatan ibunya tadi. Serta faktor ketiga yaitu ketidaksiapan. Ketidaksiapan di sini mencakup banyak hal ya. Yang pertama seperti jarak anak dalam keluarga itu yang terlalu dekat. Misalnya anak pertama lahir masih usia 2 tahun tapi ibu ini sudah mengandung lagi sekarang dan jaraknya itu tidak terlalu jauh. Nah, itu tuh kurang baik. Mungkin bisa karena itu, atau juga karena yang sering banyak jadi hamil di luar nikah. Boleh menjelek ya, jangan sampai kita seperti itu. Faktor ketiga yaitu penolakan terhadap bayi yang digandung, yaitu
ketidaksiapan atau ketidakinginan bayi yang kita kandung, ketidakmampuan atau untuk menutupi aib, serta hamil di luar nikah tadi. Selanjutnya kita masuk ke resiko-resiko seseorang melakukan aborsi. Yang pertama dari resiko individu. Resiko bagi individu. Pertama, pada kesehatan fisik. Seseorang itu bisa saja mengalami kematian mendadak akibat pendarahan hebat saat melakukan aborsi. Yang kedua, kematian lambat akibat infeksi serius di sekitar kandungan. Lalu yang ketiga, rahim robek serta kerusakan leher rahim yang menyebabkan anak berikutnya akan mengalami cacat atau tidak sempurna. Jadi untuk orang-orang di luar sana yang melakukan aborsi karena hal-hal yang tidak diinginkan, berpikirlah lebih dulu, karena hal tersebut bukan hanya berpengaruh pada saat ini, tapi juga berpengaruh pada masa yang akan datang. Oke, selanjutnya yaitu menyebabkan kanker seperti kanker payudara, kanker rahim, kanker indung telur, dan kanker hati, serta kelainan pada plasenta dan mandul atau tidak bisa mempunyai keturunan. Wah, bahaya banget ya. Selanjutnya masuk ke faktor psikologis diri sendiri ya. Yang pertama, perasaan sedih karena kehilangan bayi. Ya, sebagaimana naluri seorang perempuan yang apabila kehilangan sesuatu pasti akan merasa sedih walaupun itu sudah terjadi dan tidak bisa dikembalikan ya, untuk yang sudah melakukan aborsi. Yang kedua, beban batin karena rasa bersalah serta penyesalan yang menyebabkan depresi, kehilangan harga diri, trauma hubungan seksual, serta kehilangan kepercayaan diri. Selanjutnya, resiko psikososial yang berhubungan dengan orang lain. Yang pertama, diasingkan oleh masyarakat, tekanan dari masyarakat, dikucilkan keluarga, serta mendapat celaan dari orang sekitar. Pastinya hal tersebut sudah negatif, apalagi bagi orang-orang yang hidup di kampung, pasti sudah banyak celaan, itu anak gak baik, itu anak luar dia menikah. Pasti mereka juga melarang anaknya untuk bergaul dengan dia yang hamil di luar nikah serta melakukan aborsi tadi. Selanjutnya, resiko masa depan janin yang dikandung dan ibu dari janin tadi. Yang pertama, gangguan kesuburan atau infertilitas, hidup di penjara apabila ketahuan melakukan aborsi, itu sudah disangkut undang-undang ya. Selanjutnya, masa depan suram. Masa depan janin terputus saat aborsi. Dan yang terakhir adalah pencegahan yang dapat kita lakukan untuk mengurangi atau meminimalisir aborsi. Yang pertama adalah anti-nes jika belum hamil, yaitu tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah pasti. Yang kedua, penguatan motivasi dan solusi jika sudah hamil untuk tidak melakukan aborsi. Yang ketiga, menikah dan melanjutkan kehamilan. Yang keempat, jika sudah melakukan aborsi, kita bisa mendengarkan perasaan individu atau curhat yang melakukan aborsi, serta bisa beri motivasi untuk menjalani kehidupan selanjutnya supaya tidak terlalu dalam kesedihannya serta penyesalan. Yang kelima, beritahu orang tua dan sarankan untuk berterus terang untuk yang belum melakukan aborsi. Jadi orang tua bisa memikirkan untuk solusi berikutnya, apakah menikahkan atau apa yang lainnya. Oke teman-teman, itu saja yang dapat aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi soal aborsi itu sangat berbahaya ya. Walaupun aborsi menurut kesehatan itu dianjurkan apabila pada suatu yang genting, tapi lebih banyak ke hal negatifnya. Jadi untuk teman-teman semua, lebih baik kita menghindari hal negatif dari sekarang. Jangan berhubungan sebelum menikah dan jaga diri untuk masa depan kita yang lebih cerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.